Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian Kristen hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih setia-Nya. Kita tetap dapat merasakan sukacita, kebahagiaan, bahkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudaraku, kita percaya kalau hari ini kita akan dituntun lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk dapat hidup di dalam firman-Nya, dan kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Kami rindu kembali untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, urapi kami, bahkan berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau taat, dan mau sepenuhnya tunduk kepada firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dimanapun saat ini kami berada. Semua kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus yang mengajar kami, yang memberikan kami pencerahan, bahkan hati yang tulus untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Dengarlah seruan pertobatan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan ini buat saudara-saudaraku. Pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Murkaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu,
telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku, kerajaan Israel telah setelah pemerintahan Salomo mengalami perpecahan. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dalam banyak hal, dua kerajaan itu amatlah berbeda. Namun, dalam hal ketidaksetiaan kepada Allah, keduanya sama-sama tidak setia. Dalam Yeremia 3 ayat 1 sampai dengan 13 adalah bukti dari ketidaksetiaan mereka. Allah menunjukkan kegeraman dan keadilannya. Akan tetapi, di balik itu semua, ada pengampunan bagi mereka. Pengampunan itu menjadi titik balik dan berita yang melegakan. Penggambaran relasi antara Allah dengan umatnya yang bagaikan relasi suami dan istri muncul kembali dalam Yeremia 3. Ketidaksetiaan umatnya digambarkan seperti seorang perempuan yang menggadaikan tubuhnya kepada orang-orang asing yang ditemui. Metafora tersebut untuk menggambarkan umatnya yang terlalu mudah menyerahkan diri kepada ilah-ilah asing di mana saja mereka berada. Allah menggambarkan tindakan tersebut sebagai perbuatan zina yang mencemarkan bangsa itu. Penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami adalah alam dan lingkungan sekitar Yehuda juga terkena dampak ulah mereka. Kerajaan Israel terlebih dahulu menerima akibat dari ketidaksetiaan mereka. Allah menceraikan Israel dari ikatan perjanjian. Secara historis, kerajaan Israel lebih dulu dikalahkan oleh kerajaan Asyur. 10 suku yang mendiami kerajaan itu dibuang dan diasingkan. Kemudian, hari dikenal dengan istilah 10 suku yang hilang. Yehuda tidak belajar dari kesalahan saudaranya di utara. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Di balik ketidaksetiaan Israel dan Yehuda, Allah senantiasa memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Seruan pertobatan dari Allah terus digaungkan kepada Israel. Kembalilah dan Allah tidak akan murka. Demikianlah kasih Allah kepada umatnya. Anugerah Allah memang tak terhingga. Bahkan pada saat kita sudah mengkhianatinya, Dia tetap mau menerima diri kita. Namun kita harus datang kepadanya sebagai seorang petobat yang sungguh menyadari dosa-dosa kita. Janganlah datang kepadanya dengan sikap memandang enteng dosa, seolah-olah ketidaksetiaan kita kepadanya tidak berarti. Mereka didorong untuk kembali. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Murka Allah siap menyerang orang-orang berdosa. Aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya, melainkan akan berdamai. Kita yang berdosa ini binasa selamanya jika Allah tidak bermurah hati. Tetapi kebaikan sifatnya mendorong kita untuk berharap bahwa jika kita dengan pertobatan kita membatalkan apa yang kita lakukan melawan Dia, maka Dia dengan pengampunannya akan membatalkan apa yang Dia katakan melawan kita. Seruan pertobatan yang sama digaungkan kepada kita saat ini. Dengarkanlah dan bertobatlah dari segala dosa kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita terus semakin introspeksi diri, kita semakin berbenah, dan kita sadar bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Namun, iblis
iblis banyak mengambil kesempatan untuk dapat merusak gambaran Allah itu. Nah saudaraku, mari kita sebagai umat tebusan Allah, kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Kesempatan itu masih ada. Seruan pertobatan ini sungguh-sungguh sedang diperdengarkan hari-hari terakhir ini, agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita melakukan menuruti setiap firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, sehingga Ia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia akan memberkati seluruh kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya seluruh firman Tuhan yang kami dengar akan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami dan dapat menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan mau. Ini kami ya Tuhan, penuhi kami, kuatkan kami, hiburkan kami, kuduskan kami di dalam Engkau, sehingga kami boleh kembali kepada jalan-jalan-Mu, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus tinggal di dalam kami, memampukan kami untuk melakukan seluruh kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi saudaraku, dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.